Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, 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 ini menarik begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini. Dr. Tifa sebut Indonesia akan hancur jika MK tak mengabulkan permohonan kubu 01 dan 03. Mengapa demikian? Karena asumsi yang selama ini yang kita lihat yang penting di KPU menang. Nah, di 2029 saya yakin prediksi dari Dr. Tifa ini akan terjadi begitu kan ya. Maka semakin banyak orang-orang yang kemudian melakukan kecurangan, yang penting di KPU menang. Nah, MK akan ada kerugian besar begitu kan di situ begitu. Yang kedua, yang pertama sudah tercoreng namanya oleh si Paman Gibran. Yang kedua, apapun yang dituntut, apapun yang digugat, apapun yang disengketakan kepada Mahkamah Konstitusi merujuk pada KPU secara kuantitatif begitu kan. Jadi buat apa di situ ada persidangan, buat apa ada undang-undang ini begitu kan ya. Di negara-negara lain sudah banyak yang memutuskan yang menang itu bisa kalah, bisa jadi pupus karena mereka melakukan dugaan kecurangan. Saya kira bisa saja terjadi Indonesia akan mengalami kehancuran yang sangat luar biasa begitu kan. Akibatnya apa yang terjadi selama ini ya bangsa kita pendukung si A, si B dan si C sudah punya fanatik masing-masing di situ. Ya, inilah dampaknya begitu kan ya. Baik nanti ada ada 01 dan 03, 02, mereka punya pendukung masing-masing di situ begitu. Apakah benar apa yang disampaikan Dr. Tifa? Mari kita baca ya. Bahkan ngeri ya, hancur-hancuran ya, negara akan diatur oleh satu keluarga. Ya, karena mereka satu keluarga bisa disuruh sana sini begitu kan ya. Coba kalau orang cerdas memimpin bangsa kita, saya kira ya tidak bisa disetir oleh siapapun di situ. Senin 22 April esok kita akan menyaksikan ya hendak dibawa kemana bangsa besar ini. Menuju harapan baru keluar dari kubangan kepada masa depan cemerlang. Atau sebaliknya. Ini komentar-komentar dari netizen. Lihat saja sekarang. Ya rupiah bisa tembus berapa ribu di situ begitu kan. Hancurnya karena ada yang ngebet ya ingin menjadikan sistem keluarga di dalam negara. Mulai dari anak, menantu, ipar, adik, dan mungkin juga cucu hingga 7 turunan sekalian dengan sistem monarki yang memang sudah sejak dari dulu kala. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ngeri begitu. Tapi saya menganggap bahwa secara demokrasi begitu kan ya. Dalam dinasti politik ya ini seharusnya tidak bisa harus benar-benar dikendalikan begitu. Artinya apa? Artinya kalau orang-orang yang kemudian membangun dinasti justru akan mengalami demokrasi, kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Masa ya puluhan tahun hanya dipimpin oleh keluarga-keluarga mereka. Lantas bagaimana secara logika masyarakat Indonesia sudah jutaan di situ tidak memberikan satu harapan kepada bangsa kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang cerdas yang akan membangun bangsa kita, malah tidak dipilih oleh rakyatnya sendiri begitu. Ada apa? Ya kita tunggu saja bagaimana nasib ke depan. Ya semoga, saya berdoa saja semoga siapapun pemimpinnya ya akan menjadi lebih baik ke depan, karena harapan kita itu adalah harapan bangsa kita emas. Harapan kita adalah ke depan adalah bangsa kita yang mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya ya sekarang sudah banyak, ada 3.000 triliun korupsi. Katanya begitu. Ada 271 T yang kemudian kerugian negara di situ. Bayangkan, itu kalau dibayar uang negara begitu kan. Maaf, utang negara itu sudah berapa begitu kan. Artinya selama ini yang saya lihat bahwa ya Presiden Jokowi hanya ya itu aja mereka begitu kan. Yang penting anak menantu bisa jadi berkuasa, apakah seperti itu begitu. Ini yang seharusnya punya pemikiran rakyat Indonesia dimanapun kita berada, harus punya pemikiran rakyat kita harus bersatu untuk menjadi ya atau memilih pemimpin yang baik. Kalau itu aja saya kira wah, ini para oligarki di situ begitu kan, karena punya modal besar apapun bisa terjadi, dibeli dengan berbagai cara begitu kan. Ya, makanya
rakyat Indonesia kalau dikasih bansos jangan bangga mereka. Jangan-jangan mereka uangnya sendiri begitu kan, uangnya pajak sendiri di situ begitu. Artinya dikasih bansos saja mereka mau, padahal harga bansos saja sudah berapa mereka begitu. Ya murah lah begitu kan. Ngeri, Dr. Tifa sebut Indonesia akan hancur jika MK tak mengabulkan permohonan kubu 01 dan 03. Mari kita baca. Dr. Tifa kembali menyuarakan kegelisahannya. Ia cemas Indonesia hancur jika Mahkamah Konstitusi MK tetap memenangkan paslon 02 jadi presiden dan wakil presiden. Ia khawatir MK tidak memberi keputusan adil di sidang sengketa pemilu di 2024, yakni dengan tidak mengabulkan permohonan kubu 01 dan 03 sebagai pemohon. Hal tersebut disampaikan melalui sebuah video tayang di Dr. Tifa Channel ya, yang tayang di YouTube. Dia mengatakan pada tanggal 22 April 2024 ya sangat krusial. Di tanggal tersebut nasib bangsa ini akan ditentukan oleh ke-8 hakim MK, kata Dr. Tifa. Benar begitu kan ya? Ada 8 hakim dan 10 hakim di situ yang akan menyuarakan bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Apakah itu begini-begini aja? Apakah semuanya korupsi begitu-begitu aja begitu kan? Kurang apa coba Pak Jokowi ya 2 periode memimpin bangsa kita. Ya hanya itu aja begitu kan. Mereka sudah terjebak pada oligarki ya. Sama, saya kira Prabowo tidak jauh beda begitu kan. Karena dulu tahun 2014 2019 saya pernah mengikuti rekam jejak seorang Prabowo di situ begitu luar biasa. Mengatakan antek-antek asing akan berdiri di atas kaki sendiri. Itulah yang sering diucapkan mereka, ketegasan mereka. Tapi pada akhirnya sekarang ya sama ya intonasinya dengan seorang Jokowi ya sudah tidak begitu gelegar lagi begitu kan. Saya kira harapan bangsa kita bisa saja pupus, bisa saja ini akan mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Tapi kita tunggu saja siapapun pemimpinnya, mari kita berdoa bersama-sama untuk memajukan bangsa kita ya. Menurut Dr. Tifa, keputusan MK tersebut akan menjadi penentu keberlangsungan negara ini. Bukan hanya keputusan yang sangat sederhana terkait dengan keputusan siapa yang akan menjadi pemenang presiden dan wakil presiden di 2024-2029. Bahkan ya dengan tegas Dr. Tifa mengatakan bahwa jika keputusan hakim MK tidak adil, maka Indonesia akan hancur. Dalam kesempatan lain ya tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau tim Amin ya Rifli Harun juga mengatakan bahwa haram hukumnya MK menolak permohonan kubu 01 ya dan 03. Jadi artinya ya kita tunggu saja begitu kan ya nanti keputusan Mahkamah Konstitusi atau bagaimana. Ya rupanya saya berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ini bisa mengabulkan begitu kan ya, entah diskualifikasi Gibran, entah PHPO atau bagaimana, tapi yang jelas harus ada solusi kepada bangsa kita begitu kan. Tapi yang terpenting adalah masyarakat Indonesia mau dibawa kemana hari ini? Saya masih pesimis begitu kan ya. Apa yang kemudian bergabung kepada seorang Prabowo di situ begitu kan? Semuanya ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana ya. Karena dengan adanya koalisi yang begitu besar begitu kan, bukan tidak mungkin sudah ada patokan ini jabatan ini jabatan itu dan sebagainya. Pasti bagi-bagi kue jabatan. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.